iPhone 8 merupakan iPhone yang dirilis di tahun 2017 dan buat dipakai di tahun 2021 ini terasa cukup masih oke. Kita bakal bahas smartphone yang satu ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama Kulas Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Kalau ditanya iPhone yang paling bagus buat saat ini, tentu jawabannya adalah iPhone 12 series. Cuma kalau ditanya mana iPhone yang masih worth it buat dipakai di tahun 2021 ini, akan ada banyak pilihan yang bisa kalian sesuaiin sama budget kalian saat ini. Yap, salah satunya adalah iPhone 8 ini. Smartphone ini secara harga emang udah tergolong cukup terjangkau. Cuma apakah dengan harga yang dipatok itu masih pantas buat dibeli sekarang? HP ini sendiri aku beli ya dari salah satu toko online yang jual iPhone second dengan harga yang tergolong ramah di kantong. iPhone 8 dengan kapasitas 64GB dan punya warna gold ini aku tebus dengan harga 3,1 juta aja. Kalau ngomongin soal desain, jelas iPhone 8 ini udah jadul dan ketinggalan zaman banget. Dimana iPhone terbaru tuh udah pakai poni ya, sementara HP-HP Android juga udah lebih maju dengan pakai sistem punch hole kamera, pop-up kamera, atau bahkan ada juga yang udah nanam kameranya di dalam layar. Cuma entah kenapa desain jadul begini tuh bagi sebagian orang justru masih kelihatan lebih keren ketimbang HP-HP Android zaman sekarang. Dan gak bisa kita pungkiri juga kalau nama Apple itu selalu jadi trendsetter dimanapun kalian berada, meskipun HP yang kalian pakai itu adalah iPhone 4 sekalipun. Enggak, bercanda. Logo Apple kegigit di bagian belakang ini tuh seakan mengisyaratkan orang-orang yang mampu beli HP ini tuh adalah golongan sultan. Padahal HP-nya tuh ya cuma sekelas HP mid-range zaman sekarang kayak Redmi Note 10 Pro. Buat layarnya ini sendiri pun juga masih pakai panel Retina LCD. Resolusinya juga cuma 750 x 1334 pixel dan luas layarnya pun masih 4,7 inci. Kalau dibandingin sama HP Android 2 jutaan kayak Redmi Note 10, sebenarnya dari segi spesifikasi layar udah jelas kalah. Cuma kalau dibandingin sebelahan kayak gini, kualitasnya tuh nggak buruk-buruk amat ya, dan bahkan bisa kelihatan seimbang dan sama-sama enak buat dilihat mata. Buat menikmati konten yang mengandalkan visual, aku rasa kualitas layar dari iPhone 8 ini udah cukup bagus dan tergolong nyaman buat dipakai. Cuma sayangnya layar yang cuma 4,7 inci itu bakal jadi masalah buat sebagian orang. Layar kecil tuh punya plus minus tersendiri, di antara lain gambar yang ditampilin ini kurang bersahabat ya karena terlalu kecil. Jadinya detail yang didapat tuh bakal kurang banyak. Terus buat dipakai main game ini bakalan susah juga, apalagi orang yang punya tangan gede kayak aku gini. Tapi layar kecil ini juga enak, soalnya pengoperasian dengan satu tangan itu sangat memungkinkan. Nggak makan tempat juga, terus juga ada nilai plus tersendiri ya buat orang-orang yang suka dengan HP compact. Kalau buat performanya, iPhone 8 ini dibekali dengan chipset Apple A11 Bionic yang punya fabrikasi 10 nanometer dan RAM sebesar 2GB. Buat dipakai main game ini masih ngebut banget ya. Aku di sini tuh nyobain main game PUBG Mobile dan hasilnya ini masih ngacir banget nih HP. Cuma sayangnya ya itu tadi, layarnya yang terlalu kecil itu bakal kurang nyaman kalau dipakai main game. Kalau buat kebutuhan-kebutuhan yang kasual aja, misal kayak buat main IG, nonton YouTube, foto-foto, nih HP tuh masih oke banget lah buat dipakai, alias masih ngebut lah istilahnya. Dan kalau ditanya soal update iOS, ini aku bisa memprediksi kalau iPhone 8 ini masih bakal dapat update 2-3 kali lagi. Yang artinya itu bakal dapat update sampai iOS 16 atau 17 nanti. Tentu udah beda kelas banget ya sama HP mid-range Android yang biasanya dapat update tuh cuma 1 kali aja. Dan setelah itu HP-nya bakal kerasa lemot dan ketinggalan zaman banget. Kalau buat baterainya, si iPhone 8 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 1821 mAh. Tentu bukan kapasitas yang besar. Cuma buat dipakai kegiatan normal atau kegiatan yang kasual aja ini udah lebih dari cukup dan bisa bertahan sehari kurang.
Coba kalau di push buat main game, kayaknya charger adalah teman setia buat kalian yang bakal pilih HP ini. Buat kameranya si iPhone 8 ini dibekali dengan kamera beresolusi 12 megapiksel buat kamera di bagian belakangnya dan 7 megapiksel buat kamera di bagian depannya. Kalau buat hasilnya, meski udah jalan 3 tahun lebih, tapi HP ini tuh masih punya hasil foto yang bagus ya buat tahun 2021 ini. Bahkan kalau dijajarin dengan hasil foto kamera HP Android 3 jutaan zaman sekarang, itu juga nggak kalah oke. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari iPhone 8 direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini siang-siang ya, jam 11. Terik banget. Dan ini kalau dipakai jalan biasa kayak gini. Oke. Coba kita mendekat ke tanaman. Kita nyoba autofocus. Oke, oh susah ya ini gerak soalnya. Coba kesini. Oke, agak lama ya. Oke, kurang lebih kayak gitulah. Tapi buat dipakai jalan kayak gini lumayan stabil sih. Masih oke lah. Oke, gitu aja, kita balik ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari iPhone 8, sama juga direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan santai. Set. Sekarang kita balik. Oke. Gimana buat hasilnya? Kalian bisa menilai. Oke, kayak gitu aja. Sekarang kita balik ke studio. Yuk. Oke, mungkin segitu aja buat review dari iPhone 8 di tahun 2021 ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.